Sekarang kita pindah ke Kabupaten Toba. Silakan gantian sopirnya. Silakan KPU Toba. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pada kita semua. Dengan ini kami sebagai kuasa hukum dari KPU Toba selaku termohon akan membacakan jawaban termohon dalam perkara nomor 94 Yang Mulia. Langsung saja kami menjawab terkait dengan dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimuat pada halaman 2 sampai dengan pada halaman 5 kita anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut termohon itu tidak perlu ditanggapi Yang Mulia karena pengajuan itu telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan PMK nomor 3. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum pemohon, menurut termohon itu tidak memenuhi sebagaimana ditentukan pasal 158 yang dimuat pada halaman 5 sampai halaman 8 Yang Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan permohonan pemohon tidak jelas atau obskur, itu ada 4 hal yang kami sampaikan Yang Mulia. Di halaman 8 itu pertama adalah terkait pada permohonan pemohon itu tidak berdasarkan pedoman penyusunan permohonan. Dan kemudian ada hal yang kedua adalah terkait dengan posita pemohon itu tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum. Dan ketiga terkait dengan permohonan yang tidak jelas adalah objek yang disengketakan itu tidak jelas menurut termohon. Dan keempat adalah terkait dengan antara posita dan petitum dari pemohon itu saling bertentangan. Berdasarkan uraian hal tersebut Yang Mulia mohon termohon permohonan tidak jelas sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nah, dalam pokok permohonan Yang Mulia, kami akan langsung menjawab terkait di halaman 16 bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam permohonan halaman 6 bagian 5 pokok permohonan angka 1 pada intinya mendalilkan bahwa termohon telah meloloskan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Robinson Sitorus Tony Simanjuntak sebagai peserta pemilu tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus SH sebagai pegawai negeri sipil terhadap Robinson ini pegawai negeri sipil sebagai apa, Pak? Pegawai di Kejaksaan. Kejaksaan. Sudah mengundurkan diri atau belum? Saat ini Yang Mulia mungkin akan langsung dijawab. Silakan KPU. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan surat pengunduran diri atau pensiun dini saudara Robinson Sitorus itu sudah jelas ada Ketua Yang Mulia. Kapan pengunduran dirinya? Bukti T berapa? Bukti T berapa? Pensiun dini. Mohon izin Yang Mulia, mungkin terkait dengan pengunduran diri itu kita tidak lihat Yang Mulia, tetapi pada saat pencalonan yang bersangkutan itu menyerahkan surat. Iya, mana dia suratnya itu T berapa? Itu ada di sebentar Yang Mulia. Itu ada dalam sebentar Yang Mulia. T apa? T7. T apa? Dia ada di dalam T6, T7, T8, T9 dan keempat itu Yang Mulia. Jadi itu dilampirkan berkas itulah yang disampaikan pihak yang disampaikan oleh pemohon itu kepada termohon Yang Mulia. Dan kemudian termohon itu melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelengkapan, kemudian dari itu Yang Mulia
tadi Bapak mengatakan tidak melihat. Ternyata ini kan di T6, T7, T8, T9 tuh ini ada surat dari Robinson Sitorus Iya, Yang Mulia. kepada Kepala Biro Kepegawaian. Oke. Kemudian permohonan pensiun dini Robinson Sitorus kepada Hormat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian ini ada bukti diklat kejaksaan teruskan ke Jambin. Tahu Ya, Bapak Jambin? Jaksa Agung Pembinaan. Yang Mulia. Nah, itu. Kemudian ini ada surat pengajuan pensiun dini PNS atas nama Robinson, Kepala Bagian Tata Usaha. Ya. Bapak lihat ini enggak? Lihat Yang Mulia. Tadi kok katanya tidak? Tadi Yang Mulia sampaikan apakah pengunduran diri yang bersangkutan Ya. itu dalam arti itu sudah mengundurkan diri. Bagi kita yang melihat dalam permohonan ini, termohon itu melihat berkasnya Yang Mulia. Pada saat pencalonan yang didalilkan dari pemohon itu menyertakan berkas ini. Oke, Gitu, Yang Mulia. yang penting berkasnya sudah masuk ya? Iya, Yang Sudah Mulia. ada prosesnya ini ya? Benar Yang Mulia. Oke. Nah, kemudian terkait dengan Apa lagi? Berarti selain- soal pencalonan Robinson selesai? Iya, Yang Menurut Mulia. Bapak, menurut kami belum tentu selesai. Baik Yang Mulia. Nah, lanjut, apa lagi yang mau diterangkan? Kemudian terkait dengan menyampaikan bahwa kami menjawab dalam halaman 24 Yang Mulia, Ya, terkait dalam dalil pemohon-pemohonan yang menyatakan keikutsertaan pasangan calon Robinson sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara. Nomor 1, sehingga Robinson tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan paslon nomor 2 cacat hukum. Kami menanggapinya itu bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama Yang Mulia. kata Robinson yang ikut itu pula yang menggerus suaranya kan? Itu dalil umum lah itu. Itu Oke, ya. apa lagi? Baik. Kemudian terkait dengan soal dalil permohonan pemohon yang di halaman 4 pada bagian 5 pokok permohonan di angka 1 bagian pemungutan suara ulang di Kabupaten Toba, pada intinya menyatakan bahwa pemohon itu sebenarnya lebih memohon mahkamah untuk langsung membatalkan pemilu kada di Kabupaten Toba. Menurut pemohon itu adalah keliru Yang Mulia. Oke. Karena pembatalan pemilu sebagaimana dimaksud pemohon merupakan pembatalan terhadap semua tahapan yang telah dilakukan, mulai perencanaan, program dan anggaran, merencanakan jadwal pemilihan termasuk penyusunan sebagaimana diatur dalam tugas pokok dan kewenangan KPU. Oke Pak, sekarang Bapak masuk ke petitum. Baik Yang Mulia, jadi berkaitan dengan hal tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, mengabulkan eksepsi termohon. Kemudian kedua, menyatakan pemohon tidak dapat diterima atau NO. Dan kemudian dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Toba nomor 2136 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2024. Ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Silakan Pak KPU tuh mic-nya dimatikan juga, Pak. Nah, itu. Pihak terkait, silakan. Terima kasih. Poin-poinnya Yang Mulia. saja, eksepsi. Siap. Kalau ada yang penting diberikan penekanan, kewenangan nggak usah, Kewenangan waktu nggak dianggap usah. sudah Legal dibacakan. standing gimana? Kedudukan hukumnya menurut pihak terkait, pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini, Yang Mulia, karena selisih raihan suara dari pemohon dengan raihan suara pihak terkait Ya. itu sudah melebihi dari batas 158. 158. Oke, permohonan kabur, Pak. Sekarang masalah permohonan tidak jelas Yang Mulia atau kabur, eksepsi masih eksepsi. Ya, Bahwa pada saat pemohon membacakan permohonannya pada sidang tanggal 13 Januari 2025
pemohon membacakan permohonannya tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan yang telah diregistrasi. Bahwa karena pemohon membacakan permohonan yang tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan pemohon yang diregistrasi, maka permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas. Bahwa dalam dalil perbaikan permohonan, pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan pemohon. Terus, nomor 4 yang mulia. Ya. Bahwa selanjutnya dalam perbaikan permohonan, pemohon tidak ada memuat petitum. Hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf B, butir 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Oke. Selanjutnya nomor 5. Oke, kalau begitu cukup Pak. Jadi cukup. pokoknya prinsipnya itu kabur ya. Ya. Dalam pokok permohonan yang mulia, kami mulai dari angka 5 halaman 17. Ya. Bahwa pada kenyataannya pemohon tidak pernah mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh termohon, yaitu pada saat penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Dr. Robinson Sitorus kepada Bawaslu Kabupaten Toba atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa selanjutnya pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi tersebut setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten selesai dan hasil perolehan suara telah diketahui dengan pasti oleh pemohon, sehingga pemohon telah dapat memastikan bahwa pemohon bukanlah peraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Toba. Barulah kemudian pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Toba. Bahwa laporan kepada Bawaslu ini dibuat oleh pemohon adalah pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Toba telah dikeluarkan oleh termohon, yaitu surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba nomor 2136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan pada hari Rabu tanggal 4 Desember pukul 16 WIB yang menjadi objek permohonan perkara akuo. Oke. Lanjut Pak, apa lagi? Selanjutnya ini rekan kami mulai tanggal poin 13 ini udah jauh-jauh yang mulai datang dari Bali G nih. Iya, silakan dari Pak. Pesawat pertama dari apa Silangit. Silakan. Izin yang mulia melanjutkan yang mulia. Iya, lanjutkan. Poin berapa yang mau disampaikan? Poin 13 yang mulia, halaman 20. Silakan. Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran yang terjadi selama pilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba tahun 2024 adalah di dalam permohonan pemohon tidak ditemukan satupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toba tentang adanya laporan pelanggaran administratif sebagaimana yang dialihkan oleh pemohon. Petitum Pak. Dalam petitum yang mulia, Ya, dia yang paling berharga petitum ini Pak. Silakan. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait. Ya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba nomor 2136 tahun 2024 Ya. tentang penetapan hasil Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 4 Desember pukul 4 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait tertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sudah dikasih jatah Pak. Terbangnya dari selangit katanya. Itu sudah bisa nggak Airbus mendarat di situ? Apa yang mulia? Pesawatnya sudah bisa mendarat pesawat besar nggak? Belum yang mulia. Masih. Hanya komersil biasa yang mulia. Oke, yang penting bisa terbang Pak. Makanya di tempat saya pesawat itu namanya kapal terbang Pak. Sama ya? Sama yang Orang Sumatera itu kayak begitu aja. Oke, sekarang Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Bawaslu akan membacakan permohonan nomor 94. Pokok permohonan pemohon dengan nomor 94
yang mendalilkan tentang calon bupati peserta Pilkada Kabupaten Toba belum mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tetapi lolos sebagai peserta Pilkada dengan nomor urut 2. A. Tindak lanjut laporan berkenaan dengan pokok permohonan. 1. Terdapat laporan pelanggaran pemilihan terkait dalil permohonan pemohon yang dimana Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Insinyur Poltak Sitorus MSC pada tanggal 5 Desember yang pada pokoknya melaporkan Robinson Sitorus sebagai paslon Bupati Toba dengan nomor urut 2 yang diduga masih aktif sebagai PNS di instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Bukti P312-1 terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Toba melakukan kajian awal nomor 09 dan seterusnya pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokok laporan saudara Insinyur Poltak Sitorus memenuhi syarat formal dan material. Bukti PK 31129. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Toba menyusun kajian dengan dugaan pelanggaran dengan nomor 005 dan seterusnya pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN. Bukti PK 31210. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dihentikan bukti P312-2 dikarenakan pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan bahwa terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN. 2. Tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan terkait proses permasalahan yang dimohonkan. B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. 1. Tindakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Toba adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Toba telah mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Toba dengan nomor 319 dan seterusnya pada tanggal 28 Agustus 2004 perihal permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba dengan nomor 051 laporan hasil pengawasan dan seterusnya tanggal 28 Agustus 2004 bukti PK 312-8 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Toba telah melakukan pengawasan pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba secara langsung melekat di kantor KPU Kabupaten Toba. Namun terhadap sistem pencalonan silon KPU, Bawaslu Kabupaten Toba terbatas dalam mengakses akun silon yang dimana Bawaslu Kabupaten Toba hanya diberikan akses sebagai viewer. Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih kami ucapkan. Horas. Terima kasih Bawaslu Kabupaten Toba. Ini berarti untuk perkara Kabupaten Toba kita anggap selesai.